Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Pertandingan salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah sir itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keakuan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Bang Ahmad dan Bang Randy. Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar ini. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Deddy Sumargo, dan saya merasa keberatan, dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Deddy Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi, dan saya merasa tertantang, ya. Dan cukup, saya kira begitu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak luas ya. Kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja syarat poinnya. Kalau terjadi mewakili paguyuban apa? Kita bukan paguyuban, kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Deddy Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli, ya kan ada William, ya kan Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, lu pukul gua aja nih. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok
dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir. Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini tidak satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti. Sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, kebencian ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah para Tarbas dan suku Bugis. Yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti. Baik di akun dia dan banyak sekali. Bang, unsur ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Ya, ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, ada lagi, bos. Harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Bang, ini kan masalah di bawah ya. Di situ pernyataan Denny, dia tidak paham Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rikoan, Mangkau Ribone, Payunge lagi. Berarti dia tidak paham itu. Apa, Bang? Ya, cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi dikirim kita kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, dan Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah, sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Alasannya apa? Dia mengatakan
bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada kata sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh, pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba Baru tanyakan. tahu ini, baru Benar tahu nggak ini. dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis bawa atau masalah suku Bugis Makassar? dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Kenapa dulu berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem itu mau berantem itu undang media. Aduh, ini dari mana nih coba di Dan mana? ini sudah melebar banget. Dia udah di Ada nggak orang berantem mau itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Iya bang, tadi kan seperti bilang ya, berantem juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer, kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang media masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan di publish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa bang? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Ya di dalam seperti apa? Coba jelaskan sedikit. Ya, di dalam Ya, di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Beda. gentar, jadi Ya. kalau ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya tenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa gua dibilang tai di orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. oh. Dan dia sekarang mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Oh iya, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah di audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Nanti itu kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Jadi kawan bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, tapi jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harus ya, menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhat antara diri sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya, sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai Mas, Iya. karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya.
Saya merasa belakangan ini ada yang adu otot, bukan adu otak. Kalian tahu kan? Kalau dibilang tai, apa tuh tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan, arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan, kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji dari ahli bahasa. Apakah satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Apalagi sih Bang yang jalan. Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian geng datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setboard di sini mungkin bisa goyang setboard di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus ditahan, tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah gas. Oke, Bang. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.